Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ubadik as-sa'd al-arabi wal ajam wa imam tayyibati wal haram wa tarjuman bilisan al-qidam ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ زيارتنا في المسجد النبوي والمسجد الحرام. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ibu-ibu. Ya. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kita semua yang telah diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat mengawali hidup kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima dan dicatat sebagai pahala yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran roh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan juga kepada kita sekalian para pengikutnya dan yaumil kiamat. Ya, sama-sama kita hormati pengurus DKM Mushola Baitus Salam dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu supaya ya sama-sama lah ya, walaupun ada yang saya tahu satu dua tiga tapi enggak semuanya. Kalau disebutkan satu-satu nggak enak juga nanti, jadi ada bareng-bareng aja deh ya, biar adil gitu. Lagian nggak ada catatannya ya. Pagi hari ini ya saya sebenarnya nggak asing kalau di Baitus Salam ya. Karena memang sering lewat ya. Sering lewat di Baitus Salam ya, pernah juga jadi imam sholat di sini ya Isa waktu itu. Alhamdulillah saya pagi hari ini dikasih kesempatan untuk bersih. Ya, sebenarnya saya sih nggak ada apa-apanya di Bapak Ibu. Ya, kalau dibandingkan sama guru-guru tetap di sini, kalau guru-guru tetap di sini itu punya majelis, punya pondok pesantren begitu. Kalau saya tidak punya apa-apa. Ya, saya ya kebetulan ya diamanahi saja sebagai ketua majelis ulama ya MUI Kecamatan Beji. Itu juga kebetulan karena nggak ada yang mau. Jadi ya apa boleh buat begitu. Sebenarnya masih banyak yang mumpuni ya ilmuannya juga. Tapi alhamdulillah ya saya terima kasih sekali pada Pak Haji sebagai ketua DKM Mushola Baitus Salam. Saya dikasih kesempatan ya untuk bisa silaturahmi. Kemudian yang keduanya ya kita bisa ya, saling mengingatkan ya, saling mengingatkan ya, karena mengingatkan itu juga bermanfaat buat kita. Tanfa'ul mu'minin, itu bermanfaat bagi kita bermukmin. Jadi saya ketika dikasih ditelepon sama Bang Edo untuk mengisi acara ini, saya pikir apa ini ya materi yang saya akan sampaikan. Judulnya sih sebenarnya pengajian bulanan ya, namanya ngaji ya berarti ya saya harus fokus begitu ya, nggak usah banyak-banyak karena bukan ceramah. Kalau ceramah kan kemana-mana begitu, ada ketawa-ketawanya. Jadi kalau ini kita fokus, maka saya juga buatin fokusnya ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ini nggak biasa begini nih ya. Ada juga sebenarnya dari beberapa kelompok majelis ya
ya itu mah ya kalau pakai begini teknologi begini mah ya harusnya kan langsung pakai kitab gitu ya. Ini teknologi menarik buat kita ya, sesekali kita harus pakai gitu. Sama halnya handphone begini kan ya. Handphone ini juga tidak selamanya ya merusak atau kemudian enggak, tapi juga bermanfaat. Ribuan ilmu ada di sini, tapi kita punya kunci gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau ada apa-apa berkaitan dengan keagamaan, pemahaman, keilmuan kita bisa lihat di sini. Ya. Bukan hanya kita ber-WA, kemudian lihat Facebook, Instagram, tapi di situ ada ya biasanya kalau orang kiai biasanya ada Mbah Google, ada Ustadz Google, ada Kiai Google begitu. Ya bisa tanya di situ, tinggal diklik. Apa pertanyaan? Cuma memang harus ada dasar di kitanya, gitu. Jangan sembarangan klik. Nanti kalau sembarangan klik, nanti berbeda paham kepada kita, dibawa-bawa terus kemudian diomongin ke orang, wah bisa berbahaya itu. Ya, jadi ini saya betulan pikir, wah ini kayaknya ya cocok tanggal 30 Desember besok 31 malamnya tahun baru ya, gitu. Malamnya tahun baru ngomonginnya kayaknya ngomongin apa saya ingat jadinya oh iya ambil aja yang tadi saya baca di surat Al-Hasyr ayat 18. Nanti kita coba ini surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi ya saya pikir itu ya baik ini ya saya buat intinya ya PPT-nya ini karena kerjaan saya juga ngajar ya nggak ngisi di kajian-kajian saya cuma ngajarin mahasiswa ya. Tiap hari juga ngajarin ngaji juga kebetulan ada nih saya ya alhamdulillah ya, gitu. Jadi baik, jadi pengajian mingguan di kali ini ya kita akan di surat Al-Hasyr ya, di surat Al-Hasyr. Jadi yang saya ambil di surat Al-Hasyr ini adalah introspeksi mengelola waktu dan juga tabungan kebaikan dalam Al-Quran ya. Ini yang temanya begitu ya dari surat Al-Hasyr ya. Nanti kita coba sama-sama baca surat Al-Hasyr. Mengawali daripada ya kajian ini bahwa ya kesuksesan kita sebagai seorang muslim itu ya akan dilihat dari bagaimana cara kita sebenarnya melakukan peribadatan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kesuksesan kita itu tidak lepas daripada ibadah kita ya. Dan ibadah itu menghasilkan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak ditentukan ya dari seberapa sering kita ya beribadah ya, kuantitas kita beribadah ya seberapa sering gitu. Tapi sebenarnya yang perlu adalah kualitas daripada ibadah ya. Jadi kualitas daripada ibadah kita yang kita kerjakan karena memiliki efek ya setelah melakukan ibadah tersebut. Kalau kita ibadahnya berkualitas ya ada efeknya begitu ya, ada dampaknya ya.
Karena kan di Al-Quran itu kan disebutkan tuh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada kata inna di situ, ya. Jadi ya ada penguat di situ, ya, bahwa sholat itu kalau kita sholatnya itu yang berkualitas tentu. Berkualitas itu artinya bahwa apa yang kita lakukan itu kita paham, kita mengerti, yang kita baca kita paham, kita mengerti, insya Allah. Kemudian kita bisa khusyuk untuk sholatnya, maka insya Allah itu berdampak ya pada hal yang baik buat kita. Maka Islam memiliki pedoman untuk menuntun umat agar selalu mengatur segala bentuk kegiatan dengan baik, ya, teratur dan disiplin, ya, entah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi maupun juga ukhrawi. Beberapa patah, ya, kata atau peribahasa yang memberi pesan, ya, betapa pentingnya kepedulian kita itu kepada waktu, ya, betapa pentingnya kita untuk disiplin, ya, seperti misalnya adalah waktu adalah uang, ya, waktu yang hilang tidak akan ditemukan lagi, dan banyak yang lainnya. Salah satunya adalah ibadah yang kita lakukan ini adalah dalam mengelola waktu. Baik, ini ayatnya, ya, yang kita akan coba bicarakan begitu, ya, di surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau dilihat ini, ya, Bapak Ibu mungkin sudah di sini juga ada kajian tahsin, ya, saya sedikit ya menekankan juga baca Quran ini kan ada juga dampaknya, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, baca Quran itu seperti kita hidup, ya, melaksanakan kehidupan ini. Ya, ada batas, ya, di mana kita harus wakaf, di mana kita harus memulai, di mana kita harus bermain di dalamnya. Ya, itulah yang kemudian, ya, kalau kita mau sempurna di dalam kehidupan kita ini, ya, kita pakai, ya, agama yang kita yakini, Islam, ya, dengan kafah, ya. Kemudian juga kalau kita mau baik, mau sempurna kita baca Qurannya, ya, kita harus pakai ilmunya ilmu tajwid, gitu. Ya, ilmunya ada ilmu tajwid. Jadi kalau kita baca ya ayyuha, ya ayyuha itu majaz fasil, ya, panjang, ya, panjangnya minimal, ya, 2 harakat, ya. Kalau kita terawih sering cepat begitu, ya, boleh dipakai 2 harakat, ya. Tapi kalau kita baca biasa, ya, kita harus panjangkan, ya, jadi 2 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah ya innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
berfirman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, ya, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini surat Al-Hasyr, ya. Salah satu ayat yang sangat relevan ini, ya, surat Al-Hasyr ini, ya, relevan dalam artian dijadikan pedoman untuk kesuksesan dunia dan akhirat, ya. Ini ya, jadi walaupun kecil begitu sebenarnya sangat luas sekali, ya. Mohon maaf, ya, jangan sampai ngantuk nih kalau saya, soalnya nggak mau gedor-gedor begitu, ya, lemah, ya, jangan sampai ngantuk, ya, nanti kalau nyender-nyender nih ngantuk, ya. Baik, ya, jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, menjelaskan, ya, kalau di situ kan ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ittaqu, takwa berarti, ya, takwa ini, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diaplikasikan dalam dua hal, ya, yang saya ya, saya hitamkan ini, ya, dalam dua hal. Jadi menepati aturan Allah yang pertama, kemudian yang kedua menjauhkan diri dari larangannya, ya. Jadi menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat kembali, ya, karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Artinya begini, ya, Bapak dan Ibu, kalau sering kan kita ditanya, ibadah itu sebenarnya kewajiban atau kebutuhan sih? Ada yang jawab kewajiban, ya. Ibadah itu kewajiban atau kebutuhan? Dijawabnya adalah kewajiban. Kalau kewajiban, ya, setelah melaksanakan itu ya sudah, namanya wajib, itu bukan butuh. Ya, memang di situ sebutkannya adalah fardun, ya. Jadi di situ disebutnya fardun. Fardun itu artinya wajib, ya. Tapi sebenarnya dalam konteks, ya, pelaksanaan ibadah di dalam kehidupan kita itu sebenarnya kan, ya, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh dengan ibadah itu, ya. Jadi nggak disebutkan juga dengan kewajiban itu bahwa yang namanya ibadah itu kita butuh, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu, ya, ini yang disebut di sini menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi ada yang maaf kalau misalnya ini, ya, apa namanya, ya, apa istilahnya, ya, ada akhirnya muncul gitu kan, ya, Allah itu maha penerima taubat, maha pengampun, ya, maha pengampunnya itu lebih luas daripada apa yang kita lakukan. Jadi perbuatan dosa sebesar apapun yang kita lakukan, pasti kemudian Allah akan ampuni, ya. Sehingga kita juga ibadahnya itu, ya, setelah itu berbuat maksiat kembali, ya, karena kewajiban. Saya sudah menggugurkan kewajiban saya, setelah itu saya beraktivitas seperti biasa, nanti kembali lagi sholat, balik lagi begitu, terus begitu, ya. Ya, karena apa? Kewajiban sudah digugurkan kewajiban itu. Tapi ini sholat adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan kayak kita makan, begitu, ya, kayak kita makan. Jadi makan kita pilih mana yang baik, mana yang tidak baik.
kita melaksanakan ya makan itu. Jadi diatur begitu supaya ya mendapatkan kualitasnya di dalam kehidupan kita ini ya. Dari hasil yang kita lakukan itu bermanfaat di dalam kehidupan kita, bukan STMJ. Itu istilahnya STMJ, begitu ada yang mengatakan sholat terus, maksiat juga jalan. Begitu. Ya, jadi ini yang disebutkan ya di dalam tafsir, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Begitu juga ya dijelaskan dalam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa perintah takwa pada ayat ini bermakna bertakwalah kepada semua perintah dan larangannya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita. Sebagai seorang yang beriman dan menjauhi larangan-larangan Allah yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kalau kita mau mencari literatur, sumber berkaitan atau kemudian pengertian berkaitan dengan takwa itu banyak banget, ya banyak banget, ya memberikan pengertian berkaitan dengan takwa itu. Cuma kan kalau kita ini karena sudah terbiasa mendengar pengertian takwa itu di khotib Jumat, ya, pasti kalau ditanya apa sih pengertian takwa itu, ya menjauhi segala larangannya, ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kemudian ya kita mengambil daripada ya pengertian yang disebutkan tadi, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, itu ya sangat berat sekali, ya nggak akan bisa kita melakukan itu, yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka banyak sekali ya memberikan keringanan-keringanan berkaitan dengan takwa itu dalam konteks ya diri kita manusia. Oh, manusia ini kan nggak sempurna, banyak ya kekurangan, kelemahannya. Ya, nggak bisa kita melaksanakan apa yang disebutkan di dalam pengertian takwa itu. Ya. Ada usaha yang kita lakukan seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan kemudian Al-Qurtubi dengan kaitan takwa ini. Maka tentu saja komitmen dengan takwa, komitmennya kita dengan takwa itu, kita nggak bisa yang namanya ya harus begitu ya. Jadi sekali kita misalnya ya ibadah, terus kita ngumpul ya ngobrol, berbicara berkaitan dengan kehidupan kita, tentang politik juga boleh, tentang kehidupan yang lain juga boleh, ya bukan dikaitkan kepada hal-hal yang sifatnya ya wah itu nggak boleh itu ngumpul tuh ngapain ya. Ntar obrolannya itu nanti obrolannya itu justru merusak kemana-mana datang. Jadi boleh, sesekali kita juga boleh hiburan, ya. Sesekali kita boleh, ya. Yang penting itu ada koridornya, ya. Ada jalur yang harus kita perhatikan, bukan kemudian wah, ya. Ini nggak boleh, ini bid'ah dan sebagainya. Ya, ini yang harus kemudian kita harus perhatikan betul-betul. Ya. Jadi yang namanya takwa itu yang disebutkan di ittaqullah di dalam surat Al-Hasyr ini adalah komitmen kita. Ya, dalam setiap rangkaian kegiatan itu, ya, kita harus komitmenkan takwa itu harus ada di dalam diri kita. Kemudian ada wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad.
Ya, pada potongan ayat inilah yang memiliki makna dan motivasi mendalam tentang introspeksi diri dan pentingnya manajemen waktu yang baik, sehingga menjadi penting untuk selalu menanamkan kebaikan untuk dipetik kelak di akhirat. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau tadi itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, ittaqullah, ya. Yang ayyuhalladzina amanu sudah di situ disebutkan amanu, kemudian disebutkan juga ittaqullah, berarti memang betul-betul harus diperhatikan. Ya. Itu menjadikan satu warning buat kita. Ya. Setiap dalam kehidupan kita, maka dalam kaitan kepada pembelajaran di Islam itu kan ya ada namanya tiga pokok ya. Jadi ada akidah, kemudian ada syariah, kemudian ada akhlak. Di akidah ada iman, di syariah ada Islam, di akhlak ada ihsan. Memahami iman, memahami Islam, memahami ihsan. Yang terakhir adalah memahami ihsan. Ya, kita punya ihsan saja. Ya. Ihsan, ya. Al-ihsan, ya. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Ya. Kita enggak sempurna, tapi ketika kita melakukan kesalahan seperti yang di ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jadi kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi salah satu ciri daripada orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan kemaksiatan maka dia bersegera untuk mohon ampun. Alladzina yunfiquna biwaddarra wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Itu salah satu. Ya. Maka dia wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, terutama adalah yang diperhatikannya adalah kalimat itu. Lighad. Ya, kalimat lighad. Ya. Menurut beberapa mufassir, kata ghad itu memiliki banyak arti. Ya, lagi-lagi ya Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud dengan kata ghad itu ya qaddamat lighad ini adalah hari kiamat. Jadi hendaklah kita mempersiapkan diri kita ya untuk kemudian pada hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, kita introspeksi. Ya. Apa yang dosa dan kesalahan kita, ibadah-ibadah yang kita tinggalkan, begitu kita introspeksi, kita ya tambah itu sholat kita, ibadah kita ganti, kita potong. Lagi ada waktu, ya kita nunggu, ya kita merasa bahwa pernah kita melakukan meninggalkan ibadah sholat kita, ya kita ganti. Ya. Bolehkah itu? Boleh kita lakukan. Jangan kemudian kita merasa pernah telah meninggalkan ibadah sholat terus kemudian hanya ada di dalam diri kita, nggak kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Praktekkan sholat ya, ketika kita ingat itu. Ya. Kenapa? Karena ini tadi ini adalah bermanfaat untuk nanti di hari kiamat nanti. Ya. Karena kan ada kalimat, ada dalam ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah itu tidak merubah, katanya di situ. Ya. Bahwa sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu ya ada catat, ya malaikat mencatat di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita kebaikan dan keburukan. Sebenarnya di depan kita, di belakang kita juga ada. Ya. Dicatat semua, seluruh kehidupan kita itu, diperhatikan semua kehidupan kita itu. Ada cara di situ, ya, supaya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Kepada diri, kepada ya misalnya saja ketika kita keluar rumah kita baca doa, ketika kita melakukan sesuatu kita baca doa, itu adalah merupakan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita serahkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Nah, kata-kata ghad itu dalam bahasa Arab berarti besok. Beberapa ahli ta'wil menyatakan dalam beberapa riwayat, ya, Allah senantiasa mendekatkan diri, mendekatkan hari kiamat yang menjadikan seakan-akan terjadi besok, dan besok adalah hari kiamat. Jadi dengan ayat ini harusnya kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa sih kita suruh ingetin ya perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan? Diingat, ya, karena ya kita ini umur kita ini kita nggak tahu kapan kita akan, ya. Saya ya beberapa bulan yang lalu ada teman saya Qori juga, ya, di kota Depok, juga imam tetap di Masjid Baitul Kamal, ya. Dia habis main bulu tangkis malam, habis main bulu tangkis, dia itu main bulu tangkis dia menang mulu, biasanya kapan malam itu menang terus, ya. Sama dia main sama ya mantan kepala KUA Kecamatan Beji, Pak Cecep, ya, main menang terus, ya Pak Cecepnya juga ya bilang kok ini Ustaz menang ini biasanya kalah, ini menang. Jadi dia karena menang semangat, lupa dia. Main lagi, ayo main lagi, istirahatlah dulu, nyender gitu. Habis selesai, lapar nyender gitu. Malam itu sekitar jam 11 dia selesai nyender. Nah itu dia buka HP dulu, bentar, itu bingung. Karena badannya ada gede gitu, ya, dia lemas gitu nyender temannya, ya, temannya di sebelahnya sambil bercanda, lu berat lo, gitu. Ngapain sih nyender, dan didorong ini langsung jatuh, gitu. Yang dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada yang tahu, gitu. Maka di surat Al-Mulk itu, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Persiapan untuk dunia. Bahkan kalau kemudian kita lihat ke hadis itu, iman li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu wajah. Berusaha untuk kehidupan dunia seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupakan kehidupan akhirat seakan-akan engkau akan mati esok. Begitu juga dengan kaitan ini. Jadi di ayat ini kita diperintahkan untuk
ya, mengimbangkan kehidupan kita ini. Ya, jadi setiap langkah yang kita lakukan ini, ya lagi mancing, kita ingatlah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lagi ngapa aja, lagi ngolik, lagi ngobrol, gitu ya. Pokoknya ingatlah, pokoknya lagi setiap kegiatan itu kita ingat, bawa mobil, bawa motor, ingat. Ya. Jangan baru kena itu dikit orang gitu. Ini kan kehidupan kita ini seperti itu. Ya. Akhirnya gara-gara hal yang kecil itu jadi besar. Kalau sudah besar itu, apalagi hubungan sesama manusia, kata Allah kan gitu. Kalau sama saya tidak ada masalah. Ente punya hubungan sesama manusia, hubungan sama manusia yang dulu diurusin dulu. Ya. Urusin dulu hubungan sama kamu, sama manusia. Nanti baru minta sama saya. Kalau sama saya, segede apapun saya ampun. Asal kamu taubat. Tapi kalau sama hubungan sesama manusia, urusannya sama manusia. Jadi itu, ya, jalan, ya. Ini yang harus kemudian kita perhatikan. Maka, ya, persiapan untuk hari esok. Ya. Ada juga yang mengatakan, ya, God sesuai dengan makna aslinya besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita dimintakan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Kita introspeksi. Ya. Kalau saya ngomong kepemimpinan sekarang, ya kita introspeksi. Ya, untuk kita perbaiki. Jangan kemudian kita nggak pikir nih, ya, minta-minta kita dapat kucuran terus dari pemerintah sekarang begitu, ya, nggak pakai ngomong masalah yang pokoknya penting enak lah, dia ngasih, nggak ada hal-hal yang itu, pokoknya nggak ada jeleknya dia, mau ngomong apa aja, mau yang dibuat seperti apa aja, pokoknya bagus, ya. Hai lah, ya. Kita nggak mau apa, yang penting hidup saya enak. Nggak bisa begitu. Harus imbang kita. Karena ada baik, ada buruk. Katakan yang baik, katakan yang buruk. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu, walaupun sakit, walau itu sulit. Jangan membabi buta, taklidnya taklid. Membabi buta, jangan. Akhirnya apa? Ribut gitu, diguruk keluar gara-gara baper jadi. Jangan, biasa aja. Memang begini. Kalau dia nilai buruk, ya alhamdulillah, ada baiknya juga. Nah, dengan cara yang seperti itulah kita bisa melakukan perbaikan itu. Kehidupan kita sekarang, kepemimpinan kita sekarang juga ya harus kita perbaiki untuk begitu juga besok. Ya selama setahun ini 2023, apa yang sudah kita lakukan untuk ibadah kepada Allah? Misalnya kalau saya telah puasa, atau baca Quran, atau ibadah kita. Ya. Kalau puasa kemarin saya sudah ngatamin Al-Quran berapa kali ya? Gitu. Ya. Ada yang bolong-bolong, itu aja, ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu, nah kita perbaiki, karena kita diberikan panjang umur, kita perbaiki itu. Lebih bagus lagi, kita tingkatkan lagi silaturahmi kita, begitu. Ya. Jangan kita terima saja. Ada hal di sini, harus ada introspeksi, perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan, atau juga menjadikan pelajaran masa lalu sebuah investasi besar untuk masa yang akan datang. Kalau nggak ada hal-hal yang lalu, nggak bisa. Menjadi pembelajaran buat kita untuk perbaikan ke depan. Kalau kemarin kan misalnya kepemimpinan Orde Baru, sekarang Orde Reformasi,
nanti besok udah apa? Udah. Kalau kita sebagai punya komitmen, kita sebagai seorang muslim, ya muslim itu, ya, kita harus nyatu begitu. Ya. Jangan ini muslim kita ini sebagai seorang orang muslim, negara kita ini negara yang penduduknya terbesar di dunia, tapi kok kayaknya kita itu minoritas begitu. Ya. Yang minoritas justru kayak mayoritas begitu. Karena apa? Karena di antara kita kadang-kadang kita sebagai seorang muslim tapi tidak menunjukkan komitmen kita kepada keislaman kita. Bahkan kemudian dalil beralasannya adalah kepada liberalisme, pluralisme, sekularisme dan sebagainya. Kapan kita mau mengangkat Islam itu? Ya. Dan memang itu adalah tugas kita. Ya, itu adalah tugas kita. Walaupun sebenarnya kata Allah Islam itu tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la'ana. Islam itu tinggi, gak ada yang bisa menandingi. Itu di mata Allah, tapi kita harus ada. Ya. Harus ada usaha dari kita. Jangan sampai kemudian kita sebagai seorang muslim, ya, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi ini ya, saya tidak mengkirim hal ini, tapi mari kita lakukan. Saya juga tak mau ngomong masalah itu, perbaikan saja. Ya. Kita mau dari 2003 ke 2004, dari baik ke lebih baik begitu ya. Dari buruk ke baik, dari baik ke lebih baik lagi gitu kan. Apa kata hadisnya? Kalau hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, ya rugi gitu kan. Harus ada. Inilah ayat gitu. Wal tansur nafsu ma qaddamat lighad. Ya, yang harus diperhatikan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuat itu hari esok. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini disamakan dengan perkataan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pasti kita semua paham semua itu. Ya, hisablah, introspeksi diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di akhir. Jadi kalau ada ini kunci gitu ya, kata kunci kita. Mau kita seperti apa? Kita melihat orang, yang kita introspeksi diri kita sendiri. Baru kita melangkah, baru kita kemudian ya. Maka di dalam beberapa apa namanya ya hadis ya Rasulullah mengingatkan kepada kita pada kalimat ittaqil maharim takun mahbadan nas. Takutlah kalian ya terhadap sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kamu ingin ya dijadikan sebagai hamba Allah yang sempurna. Ya. Apa itu? Ya ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan betul-betul. Ya. Jadi ya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu diri kita. Ya. Kemudian wattaqullah. Ya. Wattaqullah. Di potongan ayat di atas ini kembali mengulang untuk kedua kalinya. Kalimat yang artinya sama, bertakwa kepada Allah. Ada tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulang sampai 2 kali. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kata yang diulang sebanyak 2 kali dalam satu susunan kalimat, maka kalimat tersebut mengandung unsur penekanan atau sungguh-sungguh. Apalagi di situ disebutkan yang kedua ini wattaqullah. Pakai wow di situ. Wattaqullah.
wat-tin waz-zaitun wal 'ashr. Sungguh-sungguh ya. Ini ya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat wattaqullah dalam ayat ini memberikan pengertian yang pertama. Ya, wattaqullah ini memberikan pengertian yang pertama. Dipahami sebagai perintah untuk bertaubat terhadap apapun perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan pengulangan kalimat wattaqullah pada ayat ini untuk jadi apa namanya yang ini ya, yang saya sampai di sini. Kemudian yang keduanya memberikan pengertian agar kita berhati-hati untuk yang keduanya adalah agar kita hati-hati terhadap kemungkinan perbuatan maksiat yang bisa terjadi di kemudian hari setelah kita bertaubat. Artinya, ya, ayat ini ya Imam Al-Qurtubi ini juga ya tidak menutup bahwa kita ini pasti akan berbuat ya dosa, kemaksiatan yang tidak kita sadari. Karena itu tadi al-insan mahalul khata' wal nisyan. Ya. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Di dalam tubuh kita ini ada terbagi, ya. Yang kata Luqmanul Hakim kepada anaknya itu, tubuh kita ini terbagi pada 3. Untuk Allah, untuk diri kita, dan untuk ya tanah. Untuk Allah itu ruh, ya. Untuk diri kita ini amal. Untuk tanah itu binatang yang ada di dalamnya, ya. Itu Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anaknya berkaitan dengan diri kita. Maka ya inilah ya. Jadi ya intinya adalah kita harus mempersiapkan kehidupan kita, ya, kita introspeksi dari apa yang sudah kita lakukan, kita perbaiki, ya. Kemudian kalau kita melakukan kemaksiatan dosa, ya segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir, baik dan buruknya pekerjaan kita tidak lepas dari pengawasan Sang Khalik. Baik buruknya pekerjaan kita itu tidak lepas dari pengawasan Sang Khalik, karena ada malaikat raqib dan atid yang mencatat kita. Pentingnya seorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan masa depan. Ya, jadi kita mengintrospeksi itu, ya, itu untuk memperbaiki, ya, kalau misalnya 2003 untuk lebih baik nanti 2024. Allah tidak nantinya memotivasi kita untuk selalu menanamkan kebaikan dengan amal saleh. Ini ya, Allah itu ngasih kita, ya, di surah Wat-Tin, At-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Ya. Kita itu ya dijelaskan oleh Allah itu, ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang sempurna, terbaik di antara makhluk ciptaan Allah. Itu motivasi itu terus begitu, ya, untuk kepada kita. Bahkan kemudian kita diturunkan Nabi, ya, Nabi terakhir, di mana Nabi itu juga ada Nabi yang terbaik dari semua Nabi-Nabi, ya, untuk kita juga. Sampai semua Nabi itu istilahnya jealous buat kita, ya. Iri semua Nabi, ya. Kalau Nabi Adam aja berbuat maksiat, baru cuma makan buah kurdi aja udah langsung lepas, ya, bajunya dikeluarin tuh dari surga. Lah kita, ya, banyak itu, ada mobil goyang-goyang, ya. Tapi diapain? Nggak diapa-apain, ya. Dia
masih melakukan kenikmatan-kenikmatan. Ya, Nabi Adam, ya, satu dibuang ke sana, satunya dibuang ke situ. Ya, baru kapan ketemunya? Nggak ada umurnya seumur kita. Jadi, ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dimotivasi terus. Ya, makanya Al-Quran itu harus kita tadabbur, kita cek, kita lihat maknanya. Jangan banyak-banyak baca, jangan kebut-kebut, ya, baca Quran, ya, jangan cepat-cepat baca Qurannya, ya, lambat-lambat baca Quran, dicek hatinya, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran itu. Ya. Kemudian sudah saatnya orientasi kita kepada hal-hal yang baik, karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi kita orientasi ibadah. Besok 2024 Februari itu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita umat Islam ini, ya, menguasai, ya. Jangan sampai kemudian kita dikatakan, wah nanti kalau umat Islam orang ini, orang yang Islamnya kuat itu nanti ada separatis apa begitu. Jangan, maju terus. Ya. Orang ini Indonesia ini juga didirikan oleh para ulama, ya. Penyusun Pancasila itu juga para ulama. Cuma ada 2 yang non muslim, ya. Semuanya ulama, ya. Jadi harus kita feedback ke belakang kita lihat ke belakang untuk kemudian kita maju. Jangan kita lihat sekarang ini. Ya. Kemudian dalam rumus kehidupan waktu itu terbagi pada 3, kan kita sudah tahu masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dan Allah mewanti-wanti kita untuk introspeksi untuk sukseskan kita di masa akhirat. Dan hari ini waktu hanya diberikan kepada kita untuk memanfaatkan dan mengatur dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan yang akan kita raih 2023 ke 2024. Tergantung untuk kita semuanya, ya, tergantung buat kita semuanya mau kayak apa gitu, ya, gitu, ya. Jangan kemudian kita terima aja, pokoknya apa ya, maunya seperti apa gitu di 2004 nanti. Saya mah tahun barunya 1445 Hijriah, di tahun ini mah nggak ada. Jangan begitu. Jangan sok-sokan begitu dah. Wong lahirnya juga kalau ulang tahun sama anak-anak itu yang disebutin 2023 kok nggak ada. Bapak lahirnya berapa? 1440. Nggak ada. Ya, sebutin aja sekarang, nggak usah terlalu apa namanya ya fanatik-fanatikan, tak berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Hijriah Masehi juga. Lalu kita juga kalau kita ibadah juga dulu mau pakai matahari ukur waktu masuk. Kalau pakai jamnya belum ada. Yang boro-boro beli jam dulu. Ya, jadi pakai ukur. Ya, jadi ya hari ini ya nanti tinggal beberapa hari ini adalah ya bagaimana persiapan kita untuk kemudian kita lebih baik di 2024. Ya. Akhirnya sebagai penutup ya ayat ya yang sering kita baca ya wal 'asr. Wah. Tanda ini Anda sudah habis. Ya jadi wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi ya sekarang itu ya lebih banyak kita berbuat kebaikan, ya saling menasihati, saling tegur sapa, kemudian juga sabar, banyakin sabar. Ya, sekarang ini banyakin sabar. Lagi bawa mobil, banyakin sabar. Bawa motor, banyakin sabar. Insya Allah terkendali. Jangan main kebat kebut. Omongan sekarang ini udah kayak. Jadi itu yang harus karena inti daripada apa yang kita lakukan ini, bahwa ya kita ini semua dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Banyak ya yang bisa kita lihat dalam konteks keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita. Ya hasilnya yang diterima, yang dimotivasikan oleh Allah kepada kita manusia. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika hal ini kurang begitu tapi mudah-mudahan di ayat ini, ayat yang di surat Al-Hasr, mulai dari ayat ini sampai wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa al-malikul qudus as-salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Ini juga termasuk doa. Ini juga doa. Kalau kita mau keluar, mau melakukan aktivitas, baca ayat ini. Itulah tadi. Ya. Kalau yang mengawasi kanan dan kiri itu kan sudah jelas. Ada malaikat rakib, ada malaikat atid. Tapi kalau yang kanan, yang depan dan belakang itu siapa? Baca ini supaya diawasi dengan yang baik. Oh itu ada orang sakti misalnya. Sakti, para ulama itu nggak pakai ilmu sakti, tapi ilmunya dibaca-baca begitu. Karena memang dengan cara yang seperti itu dia bisa. Begitu juga dengan kita. Quran sebagai satu benteng, pedoman hidup buat kita. Jadikan itu sebagai satu bagian interaksi kita kepada Allah melalui Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, pekerjaan kita diberikan kemudahan, kesuksesan. Apa yang belum disampaikan, ya cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama anak kita, anak yang sedang belajar, dikasih kemudahan belajarnya, ya ditambahkan ilmunya, dicerahkan jalan pikirannya. Anak kita jadi anak-anak yang saleh dan saleh, anak yang berbakti dan kedua orang tua berguna usaha bangsa agama. Dan yang sakit dari keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman Islam untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف
يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.